Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Mungkin kalian sudah lupa nama saya. Nama saya Muhammad Iksan, Standbook A31181075. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sejarah. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, doa kali ini akan saya pimpin ya. Nah, setelah berdoa, kakak akan mengabsen nama-nama kalian satu persatu. Ya, mungkin langsung saja berdoa dimulai. Amin. Ya, tolong dengarkan nama kalian baik-baik. Oke, langsung saja Muhammad Rivaldi hadir. Ainun Sapitri, Muhammad Sandi, Tresnawati, Nurmaningsi, Muhammad Farhan hadir. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian. Langsung saja, materi yang akan kakak bawakan pada mata pelajaran kali ini adalah asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, Indonesia kaya akan suku bangsa yang memiliki adat istiadat serta budaya yang berbeda-beda. Indonesia memiliki suku bangsa yang beraneka ragam. Nah, suku bangsa yang beraneka ragam ini berasal dari nenek moyang yang datang ke Indonesia. Nah, di sini menurut pendapat Sarasin bersaudara, penduduk asli Kepulauan Indonesia adalah ras berkulit gelap dan bertubuh kecil. Pada mulanya mereka tinggal di Asia bagian tenggara. Ketika zaman es mencair dan air laut naik hingga terbentuk lautan Cina Selatan dan lautan Jawa sehingga memisahkan pegunungan vulkanik Kepulauan Indonesia dan daratan utama. Nah, beberapa penduduk asli Kepulauan Indonesia tersisa dan menetap di daerah pedalaman. Sedangkan daerah pantai dihuni oleh penduduk pendatang. Nah, penduduk asli itu disebut sebagai suku bangsa Veda oleh Sarasin bersaudara. Nah, ras yang masuk dalam kelompok ini adalah suku bangsa yang di Kamboja. Miao Tse, Yojan di Cina, dan Senoi di Semenanjung Malaya. Nah, beberapa suku bangsa seperti Kubu-Lubu, Talang Mamak yang mendiami Sumatera dan Toala di Sulawesi merupakan penduduk tertua di Kepulauan Indonesia. Lanjut. Beberapa suku bangsa seperti Kubu-Lubu, Talang Mamak yang mendiami Sumatera dan Toala di Sulawesi merupakan penduduk tertua di Kepulauan Indonesia. Nah, kita bangga karena di Sulawesi ya merupakan penduduk tertua di Kepulauan Indonesia. Mereka mempunyai hubungan erat dengan nenek moyang Melanesia masa kini dan orang Veda yang saat ini masih ada di Afrika.
Asia Selatan, dan Oseania. Veda itulah manusia pertama yang datang ke pulau-pulau yang sudah berpenghuni. Mereka membawa budaya perkakas batu, ras Melanesia dan Veda hidup dalam budaya Mesolitik. Nah, lanjut. Pendatang berikutnya membawa budaya baru, yaitu budaya Neolitik. Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwa begitu banyak budaya-budaya yang datang ke Indonesia, sehingga bahasa-bahasa Indonesia itu tercampur-campur, bahasa-bahasa daerah. Namun, satu bahasa kita, bahasa Indonesia, yang tidak akan pernah berubah. Nah, bahasa Indonesia inilah yang mempersatukan kita. Nah, mereka datang dalam 2 tahap. Mereka disebut oleh Sarasin sebagai Porto Melayu dan Deutero Melayu. Kedatangan Porto Melayu dan Deutero Melayu bisa diperkirakan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Nah, di sini kakak akan menjelaskan Porto Melayu. Porto Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau paling timur di Pasifik. Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Ras Melayu ini memiliki ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning kecoklatan, dan mata sipit. Nah, ketika datang, para imigran baru Deutero Melayu atau ras Melayu muda, mereka ras Porto Melayu berpindah masuk ke pedalaman. Nah, berarti ketika datang ras Porto ini, ras Melayu ini berpindah ke pedalaman dan mencari tempat baru ke hutan untuk dijadikan hunian. Kehidupan di dalam hutan menjadikan mereka terisolasi dan dari dunia luar, sehingga memudarkan peradaban mereka. Penduduk asli dan ras Porto Melayu pun kemudian melebur dan kemudian menjadi suku Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Berarti Porto Melayu ini suku dari Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Nah, kita masuk ke Deutero Melayu. Ras Deutero Melayu adalah ras yang datang dari Indochina bagian utara. Ras ini membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi di Kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongson. Ada yang menyebut mereka dengan sebutan orang Dongson. Peradaban mereka lebih tinggi dari ras Porto Melayu. Mereka dapat membuat perkakas dari perunggu. Peradaban mereka ditandai dengan keahlian mengerjakan logam. Jadi Deutero Melayu ini peradabannya mereka ditandai dengan keahlian mengerjakan logam. Perpindahan mereka ke Kepulauan Indonesia dapat dilihat dari rute persebaran alat-alat yang mereka tinggalkan di beberapa kepulauan di Indonesia, seperti kapak persegi panjang. Peradaban ini dapat dijumpai di Sumatera, Kalimantan, Malaka, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi ketika kalian mungkin kalau sudah lulus nanti kalian mungkin menyebar ya. Nah, siapa tahu kalian masuk dalam universitas dan mengambil program studi sejarah. Mungkin kalian dapat menjumpai ras-ras ini, yaitu peninggalan-peninggalan mereka dan peradaban mereka. Terdapat di Sumatera, Kalimantan, Malaka, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, kita masuk ke ras Melanosoid. Ras Melanosoid ini tersebar di lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur, yaitu Iran dan benua Australia. Di Kepulauan Indonesia, mereka tinggal di Papua bersama dengan Papua Nugini.
Mereka merupakan rumpun melanosoid seperti dikatakan dan di Jawa ini. Nah, ia mengatakan suku melanosoid sekitar 70% menetap di Papua, sedangkan 30% mendiami beberapa kepulauan di sekitar Papua dan Papua Nugini. Nah, awalnya kedatangan melanosoid di Papua berawal saat kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Ketika suhu turun hingga kedinginan maksimal dan air laut menjadi beku, permukaan laut menjadi lebih permukaan laut menjadi lebih rendah, yaitu 100 meter dibandingkan permukaan saat ini. Pada saat itulah muncullah pulau-pulau baru, dan adanya pulau-pulau baru itu memudahkan makhluk hidup berpindah dari Asia menuju kawasan Oseania. Suku melanosoid melakukan perpindahan ke timur hingga ke Papua, kemudian ke benua Australia. Perlu kalian ketahui, Oseania itu adalah benua Australia. Nah, kita masuk ke Negritro dan Wedit. Sebelum kedatangan kelompok Melayu tua dan muda, orang-orang Negritro dan Wedit sudah masuk terlebih dahulu ke Indonesia. Negritro merupakan sebutan yang diberikan oleh orang-orang Spanyol karena yang mereka jumpai itu berkulit hitam mirip dengan jenis-jenis Negro. Jenis-jenis Negro yang terdapat di Afrika serta Kepulauan Melanesia. Demikian pula bagaimana sejarah perpindahan mereka juga belum banyak diketahui dengan pasti. Oh, berarti orang-orang ini belum banyak diketahui dengan pasti ya. Akan tetapi mereka diberikan sebutan dengan jenis-jenis Negro oleh orang Spanyol. Nah, kelompok Wedit ini terdiri oleh orang-orang dengan kepala mesocephal dan letak mata yang dalam sehingga nampak seperti berang. Kulit mereka coklat tua dan tinggi. Untuk laki-lakinya rata-rata 155 cm. Berarti jenis persebaran orang-orang Wedit di Indonesia cukup luas, misalnya di Palembang dan Jambi, Siak dan Sulawesi Tenggara. Nah, Jambi mencakup Siak, Kubu dan Siak, dan Sulawesi Tenggara mencakup Tuala, Tokia, dan Tomuna. Periode imigrasi berlangsung berabad-abad. Terdapat kemungkinan mereka berasal dari suatu kelompok ras yang sama dan dengan budaya yang sama pula. Mereka itulah nenek moyang orang-orang Indonesia saat ini. Nah, kita masuk ke teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Indonesia kaya akan suku bangsa yang memiliki adat istiadat serta budaya yang berbeda-beda. Nah, kita masuk ke teori Kita akan membahas 3 teori, yaitu teori Yuan, teori Nusantara, teori of Taiwan. Ada kesalahan, maklum ya. Nah, kita masuk ke teori nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, beberapa teori mengenai nenek moyang bangsa Indonesia menurut pakar. 1. Dr. Randus Muhammad Ali. Nah, menurut beliau, bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan, Cina.
Pendapat ini dipengaruhi oleh pendapat Mens yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol yang berdesak oleh bangsa-bangsa lebih kuat sehingga mereka pindah ke selatan termasuk Indonesia. Nah, Muhammad Ali mengatakan bahwa leluhur orang Indonesia berasal dari hulu-hulu sungai yang terletak di daratan Asia dan mereka berdatangan secara bergelombang. Gelombang pertama berlangsung dari 3000 hingga 1500 sebelum Masehi. Dan gelombang kedua terjadi pada 1500 hingga 500 sebelum Masehi. Nah, di sini yang dimaksud yaitu yang mereka datang bergelombang-gelombang itu yaitu Porto, Melayu, dan Deutero Melayu. Ciri-ciri gelombang pertama adalah kebudayaan Neolitikum dengan jenis perahu bercadik. 1. Sedangkan gelombang kedua menggunakan perahu bercadik 2. Nah, di sini katakan menjelaskan juga teori asal-usul nenek moyang menurut Profesor Muhammad Yamin. Profesor Yamin mengatakan bahwa orang-orang Indonesia adalah asli berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Muhammad Yamin meyakini bahwa ada sebagian bangsa atau suku di luar negeri yang berasal dari Indonesia. Nah, Muhammad Yamin mengatakan bahwa temuan fosil dan artefak lebih banyak dan lengkap di Indonesia daripada daerah lain di Asia, seperti temuan fosil Homo atau Pithecanthropus solensois, Soloenis, dan Wayakensis yang tidak ditemukan di daerah Asia lain, termasuk Asia Tenggara. Nah, lanjut. Teori William Smith. Menurut pandangan William Smith, asal-usul bangsa Indonesia melalui kegunaan bahasa oleh orang-orang Indonesia. William Smith mengategorikan bangsa-bangsa di Asia atas dasar bahasa yang dipakai, yakni bangsa yang berasal dari Togon, bangsa yang berbahasa Jerman, dan bangsa yang berbahasa Austria. Nah, kehidupan agraris. Kita masuk ke corak kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia. Di sini kita akan membahas kehidupan nenek moyang kita dari fase-fasenya ya. Nah, pertama itu kehidupan agraris. Nah, nenek moyang bangsa Indonesia hidup dengan bertani. Hal ini dibuktikan dengan temukannya alat-alat khusus pertanian yang berupa beliung persegi dan kapak lonjong. Nah, kedua kehidupan bahari. Selain bertani, kehidupan nenek moyang kita dulu juga melaut. Nah, di sini kehidupan bahari menjelaskan nenek moyang bangsa Indonesia telah mampu mengarungi laut. Mereka juga memiliki pengetahuan tentang laut, angin, musim, dan astronomi. Mereka juga membuat perahu bercadik. Yang ketiga, kehidupan sosial. Nenek moyang bangsa Indonesia telah hidup dalam masyarakat yang teratur. Dalam kesehariannya, hidup secara gotong royong. Kehidupan seni budaya. Nah, kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia telah mengenal barang-barang perhiasan dari batu, perunggu, manik-manik, dan kaca. Mereka juga pandai melukis. Jadi, kehidupan nenek moyang bangsa kita itu, mereka pandai-pandai ya dalam melukis. Contohnya di Donggala sana, di mana kalau tidak salah ada itu kain-kain khas Donggala, itu dijahit dan turun-temurun. Nah, lanjut kehidupan religius.
Nenek moyang bangsa Indonesia telah mengenal bentuk-bentuk kepercayaan seperti pemuaian terhadap roh nenek moyang, animisme, kepercayaan bahwa suatu benda memiliki roh-roh atau jiwa, dinamisme, kepercayaan bahwa setiap benda memiliki kekuatan gaib, dan monoteisme, kepercayaan bahwa di luar dirinya ada satu kekuatan yang melebihi dirinya, yaitu kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada dasarnya, nenek moyang bangsa Indonesia sudah memiliki kepercayaan, yakni mengakui adanya kekuatan luar biasa yang berada di luar diri manusia, berasal dari luar diri manusia. Yaitu, kalau animisme, yaitu kepercayaan bahwa suatu benda memiliki roh-roh atau jiwa. Kalau dinamisme, yaitu kepercayaan bahwa setiap benda memiliki kekuatan gaib. Dan monoteisme, kepercayaan bahwa di luar diri nenek moyang kita lalu ada satu kekuatan yang melebihi darinya, yaitu kehidupan dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, setelah membaca uraian di atas, pasti kalian membaca juga ya. Bukan cuma mendengarkan kata menjelaskan, pasti kalian membaca juga materi-materi yang kakak berikan. Nah, semoga uraian ini menambah pemahaman kita semua tentang sejarah. Semoga bermanfaat. Oke. Selesai sudah materi dari kakak. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan ya, karena kesalahan datang dari diri kakak sendiri. Jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberkahi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, dari materi yang kakak berikan, apakah ada yang kalian tidak paham? Tolong ditanyakan jika ada yang kalian tidak paham. Oh, kalian sudah paham. Kalian kan tadi juga sudah membaca yang kakak berikan. Ya, mungkin kalau tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan, sampai di sini saja dulu ya. Semoga kalian diberikan kesehatan dan umur panjang, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam belajar, semoga kalian diberikan kecerdasan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.